Salam berjumpa kembali, senang menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Dan saya percaya bahwa rekan-rekan jemaat, baik yang berada di sini bersama keluarga Anda, juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming bersama keluarga Anda, bro and sis adalah orang-orang yang, rekan-rekan yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersyukur. Haleluya. Ini liburan, musim liburan saudara ya di Jepang. Obong, semua rata-rata liburan Obong sampai hari Selasa atau Rabu ya. Banyak yang Rabu baru mulai kerja juga ya. Haleluya. Dan ternyata Anda memilih untuk beribadah. Haleluya. Saya pikir mungkin banyak yang jalan-jalan. Tapi Anda memilih beribadah kepada Tuhan. Karena Anda nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Pastor baru kembali dari Indonesia, seperti Anda tahu ya. Dan mengikuti conference di Bandung kali ini karena Ketua Umum kita Pastor Semi Hartanto adalah gembala sidang sekaligus tim apostolik yang berada di Bandung. Jadi semua tim yang meng-host untuk konferensi ini adalah tim dari Bandung. Juga banyak yang rekan-rekan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama young people, 20 years, 25 years ya. College, umur-umur college yang kuliah itu cukup banyak yang datang ke Bandung kali ini untuk jadi volunteer. Ya. Dari Jepang datang dua young people, Cynthia dengan brother kita Sora yang menjadi volunteer juga di sana. Saya berharap, saya pikir tahun depan mungkin ada anak-anak rekan-rekan youth kita baik SMA atau mungkin yang kuliah, sekalian Anda visit keluarga tahun depan. Pastor berharap Anda bisa mengambil waktu 3 hari 4 hari sebagai volunteer di sana ya. Luar biasa saudara. Saya melihat banyak sekali orang-orang anak muda yang cinta Tuhan luar biasa. Dan kali ini konferensi kita pertama kali dilakukan on-site. Karena selama beberapa tahun COVID, konferensi itu hanya bisa dilakukan lewat online ya. Dan kali ini mereka melakukannya hybrid, baik on-site di Bandung maupun melalui online. Dan hamba-hamba Tuhan maupun sebagian jemaat yang hadir memang tidak sebanyak yang biasa ya. Karena masih masa COVID juga. Jadi yang hadir mungkin sepertiga dari yang biasa kita lihat dalam konferensi AFGF. Tapi kita bersyukur menjumpai sebagian teman-teman yang lama dalam pelayanan, yang sudah bersama-sama 30 tahun, 40 tahun di AFGF bersama-sama. Juga pastor menjumpai sebagian rekan-rekan jemaat yang dulu bertobat di sini 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Masih setia bersama Tuhan. Juga saya menjumpai rekan-rekan yang muda-muda, terutama hamba-hamba Tuhan yang muda, yang pastor juga baru kenal di IFGF ya. Jadi dan pastor Semi dengan tim apostolik, seluruh tim apostolik, juga pastor Jonathan Kasmin yang menjadi sekum sekretaris umum IFGF. Memberikan salam kepada tim kita di Jepang termasuk di Tokyo, seluruh tim dan juga seluruh jemaat, shalom dari mereka ya kepada rekan-rekan. Dan saya bersyukur di situ melihat gedung yang baru jadi saudara ya, di mana Pastor Semi Hartanto sebagai ketua umum memberikan sedikit penjelasan, hanya sedikit karena beliau tidak terlalu banyak menceritakan pada waktu itu, cuma
diberitahu bahwa gedung yang ada di Bandung baru 3 tahun yang lalu selesai. Jadi maksudnya itu memuat kurang lebih 1.500-an begitu orang bisa masuk ke dalam gedung itu, saudara. Dan yang menariknya di gedung itu selalu ada orang, penuh dengan orang. Karena di bawahnya, di lantai pertama, mereka mengambil keputusan untuk menjadikan selain daripada sebagian dibuat untuk parking lot, tempat mobil garasi, juga ada di pojokan dibuat coffee shop. Jadi dari pagi sampai malam selalu penuh orang di situ, saudara. Dan beliau memang ingin rumah Tuhan itu selalu ada orang, jangan sampai sepi, jangan cuma dipakai hari Minggu. Ya. Jadi dari setiap hari ada kegiatan di situ dan dan ada tingkat 2, tingkat 3, ruangan aula kebaktian di tingkat 3, tingkat 4 kantor, tingkat 5, kelas-kelas buat anak-anak, saudara ya, banyak kelasnya. Kemudian mungkin tingkat terakhir ya, 5 atau 6 itu ada chapel, saudara ya. Wih, chapelnya keren. Kalau satu hari saudara ingin mungkin mendapat jodoh Anda di Indonesia dan mungkin orang Bandung, kalau mau di sana saya rekomen itu. Tempatnya bagus sekali, betul-betul saudara, chapelnya dengan kaca dan di belakang mimbarnya itu langsung menghadap ke gunung di Bandung terkenal gunung apa? Tangkuban Perahu. Langsung sana perbukitan. Wow, keren sekali saudara. Wow, saya bilang betul-betul wow, saya suka sekali gitu ya. Haleluya. Dan yang luar biasa anugerah Tuhan. Pastor Semi bilang sebenarnya pada awal dia memulai dapat tanah dan membangun gereja di sana, sebenarnya dana yang ada cuma 1%. 1%, saudara. Ya, jadi itu gedung itu bernilai miliaran. Mungkin berarti 1% mungkin cuma berapa ratus juta. Nah itu nilainya sekarang ini miliar, saya tidak tahu berapa gitu ya, tapi miliaran lah ya. Dia bilang sebenarnya kami start cuma 1%. Tetapi Tuhan suruh. Tuhan berikan iman. Nah karena itulah kekuatan dari Tuhan datang untuk bisa menyelesaikan gedung itu. Dan sejauh yang saya tahu gedung itu free of debt. Tidak ada hutang. Ya, jadi wow. Harapan pastor kalau boleh kita bangun gedung satu hari dan jangan lama-lama kita boleh menyelesaikan pembayarannya selesai. Itu luar biasa saudara. Saya bilang sama Pastor Semi setelah tiba di Jepang berapa hari kemudian, Pastor kontak, Pastor thank you untuk kesaksiannya dan boleh enggak Pastor mungkin 1 jam 2 jam bikin video untuk bisa menjelaskan kepada kami bagaimana dari 1%. Ya, bagaimana itu? Ya, karena kita membutuhkan pertolongan iman dari Tuhan, kita perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah melewati suasana seperti itu ya. Nah jadi Pastor Semi bilang yes, aku akan buatkan, dia akan buatkan ya. Kita mau belajar bagaimana dari 1% boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan menyelesaikan pembangunan gedung ya. Dan luar biasa 1.500 ya. Dan beliau bahkan bilang begini, terus terang di Bandung tidak ada konglomerat. Artinya bahwa apa yang mereka kerjakan di Bandung membangun rumah Tuhan itu bukan karena beberapa orang kaya yang memberikan begitu miliaran rupiah, bukan. Seluruh jemaat melakukan bagiannya. Karena di sini kami tidak ada konglomerat. Haleluya. Dan saya di sini bukan mengatakan tidak ada, di Tokyo ini belum ada.
Karena kalau tidak ada, beda dengan belum ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau belum ada, nanti mungkin muncul. I don't know, tapi saya katakan kalaupun di sini satu hari muncul dari beberapa jemaat jadi konglomerat di gereja ini, saya mau katakan kita mau mengandalkan Tuhan. Tadi kita nyanyikan, Dia satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Haleluya. Saya senang dan bersyukur kalau jemaat seluruhnya boleh mengalami berkat jasmani, menjadi orang-orang yang diberkati secara jasmani, kemampuan dan sebagainya. Tapi di rumah Tuhan di sini, dan harapan pastor seluruh jemaat, baik juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekayaan, kita tidak mengandalkan koneksi, kita tidak mengandalkan kemampuan manusia. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. God is good. Nah, bulan ini saudara, kita diberikan tema satu bulan ini, come and sit. Datang dan duduk. Maksudnya apa saudara? Datang dan duduk. Come and sit. Melalui pembahasan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 dan 14. Ini merupakan catatan peristiwa perjalanan dari Rasul Paulus dan Barnabas, perjalanan misi pertama yang Rasul Paulus dan Barnabas lakukan. Ya, saya lihat, silakan difoto dulu kalau ini mapnya. Tadi saya berikan kepada tim ya. Ada map itu saudara ya. Bisa di off ini lampunya. Jadi nanti kalau Anda baca di dalam pasal 13, 14 di dalam Kisah Para Rasul, saya persingkat aja saudara, bahwa ini perjalanan pertama Paul first missionary journey. Dia berangkat dari Antiok. Nah, Anda harus tahu Antiok ini adalah Antiok Syria. Karena nanti ada Antiok yang lain lagi, tapi ini Antiok Pisidia. Jadi kalau baca Alkitab, Anda harus tahu yang mana ini. Ya, ada Antiok Syria, ada Antiok Pisidia. Ya, di sini ya. Nah, dia berangkat dari Antiok Syria, mereka berangkat ke Pulau Siprus, ke Salamis, nanti ada kota yang disebut kota Salamis, Paphos ini di Pulau Siprus, kemudian melanjutkan perjalanan terus sampai ke Perga. Dari Perga jalan terus nanti ke Antiok, ini Antiok Pisidia. Dari Antiok Pisidia mereka turun ke Iconium. Dari sini turun ke Listra, dari Listra ke Derbe. Kemudian balik lagi sini, balik lagi ke Perga, terus sedikit turun ke daerah pantai Atalia, naik perahu kembali ke daerah sini lagi. Ya, ini perjalanan pertama misi yang Tuhan perintahkan kepada Paulus, Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka berangkat ke daerah-daerah ini. Ya, jadi pasal 13-14 itulah perjalanan pertama dari Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, melalui tema, silakan di off ya, melalui tema come and sit, duduk, datang dan duduk, jemaat bersama-sama diingatkan tentang tujuan Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Bukan sekedar untuk mengajak kita masuk ke sorga saja. Haleluya, satu hari setelah kita mati secara fisik dan ada kebangkitan, pada hari kebangkitan bersama, kita akan masuk ke sorga bersama-sama. Tapi tujuan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita, bukan sekedar masuk ke sorga saja. Tapi Allah berkehendak bahwa melalui kehidupan Anda dan saya, melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita ini boleh melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat Rasul Paulus, setelah dia diselamatkan, dia berangkat
atas tuntunan Tuhan dan pergi menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Ya. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal 14 itu ada perkataan. Paulus berkata, kami berada di sini. Kami berada di sini di kota ini. Untuk memberitakan ada Tuhan yang mau menyelamatkan. Anda dan saya hidup di Jepang ini. Di kota ini dimanapun kita berada. Ngapain? Yes, kita memang perlu kerja. Kita perlu sekolah. Kita perlu membangun keluarga. Tetapi itu bukan tujuan. Tujuan saudara berada di sini adalah menjadi bagaikan seperti open doors. Pintu-pintu yang terbuka sehingga orang bisa melihat di dalam kita ini siapa. Haleluya. Hidup kita itu seharusnya bagaikan open doors. Pintu yang terbuka sehingga orang-orang di sekeliling kita itu bisa melihat di dalam hidup kita itu ada siapa sih? Ada Yesus atau yang berkuasa adalah aku sendiri, diri kita sendiri. Ya. Harapan pastor, harapan kita bahwa semua ditemukan di dalam kehidupan Anda adalah Yesus yang bertahta. Nah tadi pastor katakan bahwa Tuhan itu berkehendak. Bukan sekedar saudara menerima keselamatan terus ke sorga. Puji Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan yang dia berikan kepada kita di dunia ini. Tuhan berkehendak bahwa melalui hidup kita orang di sekeliling kita boleh melihat Yesus. Ayat-ayatnya di mana? Kita lihat firman Tuhan menyatakan kehendaknya ini. Pertama dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Itu nanti Anda bisa melihat, kita bisa melihat doa Yesus tentang kesatuan. Ayat 21. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata dalam doanya, supaya mereka, murid-murid Yesus, semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar orang-orang percaya murid Yesus juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus di ayat 21 bagi umatnya semua menjadi satu. Supaya dunia, orang-orang di sekeliling percaya bahwa engkau Allah Bapa telah mengutus Yesus. Ayat 23 kembali doa yang sama dengan kata-kata yang sedikit berbeda tetapi intinya sama. Yesus berkata, aku di dalam mereka dan engkau Bapa di dalam aku, supaya mereka para murid menjadi sempurna, menjadi satu. Tujuannya agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. 2 kali doanya Yesus menyatakan supaya para murid itu menjadi satu. Agar dunia, orang-orang di sekeliling tahu siapa Yesus. Sampai 2 kali didoain saudara. Perhatikan. Tidak heran bahwa kesatuan keluarga Kristen diserang. Kesatuan sesama orang percaya diserang. Kesatuan di dalam gereja juga diserang. Kenapa saudara? Sebab ketika terjadi perpecahan, pertengkaran, keributan, baik dalam keluarga Kristen, sesama orang percaya, di dalam gereja Tuhan, ketika terjadi kekacauan itu, keributan itu, bahkan perpecahan itu, membuat orang-orang dunia ini jadi kabur pandangannya.
tidak bisa melihat, sulit melihat Yesus di dalam gereja. Sulit melihat Yesus dalam kehidupan orang Kristen. Sulit melihat Yesus di dalam kehidupan keluarga Kristen. Tuhan mau melalui kehidupan yang bersatu, dunia ini orang-orang yang belum percaya boleh mengenal dan tahu Yesus. Kemudian kita lihat kehendak Tuhan di dalam melalui kehidupan kita. Allah ingin kita ini hidupnya seperti open doors. Suatu rumah yang terbuka di mana orang bisa melihat siapa yang ada di dalam rumah itu. Yaitu Yesus mengawali pengajaran di Matius pasal 5. Di kitab Matius pasal 5 dalam awal pengajaran Yesus. Nah, sebelum pasal 5 tentu ada pasal 1, 2, 3, 4 ya. Terutama 3 dan 4 di Matius Anda lihat Yesus dibaptis. Ayat 4 pasal 4 kemudian Yesus setelah dibaptis air dia dicobai oleh iblis selama 40 hari. Selesai dicobai, Alkitab mengatakan dari sejak itu dia mulai mengajar atau memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Kemudian dari situ beberapa minggu kemudian Yesus memilih beberapa murid. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus dipilih itu sebagai pengikut Yesus pada waktu itu. Kemudian dia mulai beberapa minggu melakukan mujizat dan orang-orang mulai mengikuti Yesus. Kemudian pasal 5. Jadi setelah 2-3 bulan dia selesai dibaptis dan dicobai oleh iblis. Yesus mulai mengajar kepada orang-orang yang mulai ngikuti dia. Di dalam Matius pasal 5. Yesus berkata di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu. Mu itu adalah orang-orang yang mulai mengikuti Yesus, yang percaya Yesus mulai. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka orang-orang yang belum mengenal Yesus melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yesus bilang kiranya terang dari kehidupan kita ini, yaitu yang menjadi bagian daripada perbuatan-perbuatan baik. Itu terlihat. It's okay kalau saudara berbuat baik dan dilihat orang. Haleluya. Enggak usah sorohani, enggak usah kelihatan orang. It's okay karena Yesus bilang perbuatan baikmu terlihat. Tetapi pada waktu orang bilang, wih kamu hebat ya, Anda jangan terima pujian. Tapi Anda bilang, yes karena Tuhanku yang menolong. Aku bisa melakukan ini karena Tuhan yang menolong. Amin saudara. Yesus bilang kiranya terangmu, yaitu perbuatan baikmu dilihat orang. Dengan tujuan apa? Supaya orang-orang di sekitar itu melalui kehidupan kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Tuhan menghendaki kehidupan kita seperti open doors yang terbuka, orang bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Penting saudara. Kemudian juga kehendak Tuhan melalui kehidupan kita orang dapat melihat Yesus, mengenal Yesus yaitu di dalam perintah Yesus. Tadi kita melihat di dalam doa Yesus tentang kesatuan. Yang kedua kita melihat dalam awal pengajaran Yesus. Yang ketiga kita melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai open doors. Sesuatu yang terbuka. Orang bisa melihat Yesus yaitu dalam perintah Yesus sendiri di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dalam perintah Yesus pada awal Yesus membangun gerejanya di Kisah Para Rasul. Dia berkata di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau melalui kehidupan kita, dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi, kita boleh menjadi saksi Kristus. Artinya melalui kehidupan kita, orang-orang bisa tahu Yesus. Moga-moga mereka percaya. Haleluya. Tuhan mau. Ini kehendaknya dalam perintahnya. Sampai ke ujung bumi. Mungkin nanti dari tempat ini ada yang sampai mungkin pindah ke luar negeri. Nggak nyampe bulan sih ya. Ya, mungkin ke luar negeri kemana? Ingatlah, kemanapun Anda pergi, kita pergi. Tuhan berkehendak kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbuka. Orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya tuliskan ini, mulai kapan ya kita harus menjadi saksi Kristus? Mulai kapan sih? Di sini kebanyakan Anda sudah menjadi orang Kristen mungkin dari SD, SMP, SMA ya. Hanya beberapa mungkin yang bertobat seperti model pastor dari keluarga non-Kristen ya. Di sini rata-rata dari kecil sudah ikut orang tua, keluarga latar belakang kekristenan. It's good. Tetapi saya berharap kita ini betul-betul menjalani perintah Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini betul-betul membawa kesaksian. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kapan sih kita mulai menjadi saksi Kristus? Kapan? Jawabannya adalah sesegera mungkin ketika kita menjadi percaya pada Yesus. Jangan tunda. Nantilah kalau saya sudah selesai seluruh Alkitab, baru saya mulai cerita. Kita nih nggak tahu. Orang banyak punya impian tahu-tahu kena COVID dan meninggal, saudara. Saya tidak berharap di sini dan saya bersyukur di sini tidak ada yang ngalamin sampai lewat. Tetapi ini kehidupan kita tidak pernah tahu, saudara. Ya. Sesegera mungkin, kalau boleh keluar dari ibadah ini nanti Anda pulang, kalau ada kesempatan jadilah saksi Kristus. Jangan ditunda, saudara. Jangan ditunda. Kita akan lihat sini. Orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan menjadi saksi Kristus. Lewat pertama pertobatan seorang yang bernama Saulus. Yang kemudian beberapa tahun kemudian anugerah Tuhan membuat dia terpanggil sebagai rasul. Dan namanya berubah Rasul Paulus. Ya. Tapi awalnya dia bernama Saulus. Nah kita melihat dia bertobat ini. Setelah dia merencanakan untuk menangkap orang-orang Kristen pengikut Yesus. Bahkan kalau perlu membunuh mereka. Dia pergi ke kota Damsyik. Dari Yerusalem ke kota Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota Syria. Sampai sekarang menjadi ibu kota Syria. Ya. Jadi kalau saudara kata Damsyik, Damaskus ya. Kalau dalam bahasa sekarang. Itu adalah ibu kota kerajaan Syria dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Ya. Negara Syria ya ibu kotanya ya di Damaskus itu, Damsyik. Ya. Kalau di dalam bahasa Alkitab, Damsyik. Nah, dia mau pergi ke sana dari Yerusalem sampai ke Damsyik itu jauh saudara, 1000 km lebih. Ya, dia mau, nggak nyampe 1000 ya. Kalau enggak salah 700 km nyampe sana ya. Tapi ya itu jauh. Nah, dia mau berangkat ke sana. Kita lihat ayat 18. Kita baca pasal 9.
Dan seketika itu juga di dalam perjalanan Saulus menjumpai anugerah Yesus, tetapi matanya dia harus mengalami kebutaan. Dan pada waktu dia buta, dia dituntun. Dan apa yang terjadi? Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi kita lihat, dia didoakan oleh seorang yang bernama Ananias. Kemudian selaput sesuatu yang menutupi matanya terlepas. Ya, saya nggak tahu apakah itu kontak lens. Ya, jadi Alkitab mengatakan itu seperti selaputnya terlepas itu ya, gugur. Ya, itu apakah itu mirip-mirip dengan kontak lens sorga yang ditaruh sama malaikat di situ, saya nggak ngerti saudara ya. Nah, ya. Tapi didoakan dan selaputnya itu terlepas dari matanya sehingga ia dapat melihat. Lalu Saulus ini bangun dan dibaptis. Jadi dia mulai mengikuti Yesus. Ayat 19, dan setelah ia makan jasmani, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik, kota Damsyik itu. Ayat 20 baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita melihat Saulus ini hanya dalam waktu kurang lebih seminggu atau 2 minggu sejak dia dibaptis, langsung dia keluar jalanan, dia pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan dia mulai memberitakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang mereka nantikan. Bahwa Yesus ini juru selamat, dia bersaksi. Nah, kalau Anda yang baca Alkitab mungkin bilang, Pastor, kan Saulus ini dididik di dalam pendidikan orang Farisi. Saulus ini dikuliahkan dari negerinya, yaitu di kota Tarsus, di pulau Turki, di daerah Turki, pergi sampai ke Yerusalem, sekolah, kuliah di universitas, dididik secara pendidikan orang Farisi yang menghafal ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Mudah saja bagi dia untuk langsung menjadi saksi Kristus. Bisa juga Anda berpikir begitu. Nah, kita lihat contoh lain lagi. Orang yang segera enggak lama-lama langsung menjadi saksi Kristus. Yohanes pasal 4. Kita sering dengar kisah wanita yang disebut wanita Samaria. Namanya kita tidak tahu. Nanti di sorga kita tanya, tante namanya siapa? Oke, jangan panggil Bacang, nanti kesinggung. Tante Samaria, siapa nama Anda ya? Nanti tanya sama perempuan itu, siapa namanya itu? Alkitab tidak menyebut nama, hanya dikatakan dia wanita Samaria. Dia berjumpa dengan Yesus yang berada di dekat sumur yang disebut sumur Yakub. Karena sumur itu dibangun oleh nenek moyang mereka yang bernama Yakub di daerah Sikim sana. Dan di situ Yesus ngobrol-ngobrol dengan perempuan itu sampai satu saat perempuan itu menyadari bahwa Yesus ini ternyata Mesias. Ya, karena Yesus memberitahu bahwa kamu sudah menikah 5 kali, tetapi pria yang ke-6 bersama engkau ini bukan suamimu. Ya. Jadi intinya perempuan ini sudah 5 kali bercerai, nikah, bercerai. Akibatnya dia bosan, yang ke-6 dia tinggal, istilah kita orang Indonesia kumpul kebo. Ya. Dia udah gak nikah, gak usah nikah-nikah. Ya, udah tinggal sama-sama aja. Ternyata semua yang dikerjakan, dilakukan oleh perempuan itu, Yesus katakan sampai dia kaget,
Saking dia kaget, kita lihat ayat 28, pasal 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Jadi dia pergi bawa tempayan mau mengambil air, ketemu Yesus, semua yang dia pernah lakukan dikasih tahu sama Yesus, kaget, kelupaan, tinggal tempayan di situ. Dia lari pergi ke kota, ke tempat dia, dan berkata kepada orang-orang di kota itu, di sekitar situ. Ayat 29, mari lihat, di sini ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, waktu dia lari, dia mulai cerita, ada kebingungan juga. Apa benar ya yang barusan pria itu yang ngobrol dengan aku memberitahukan segala yang pernah kubuat, betulkah dia nih Kristus? Kalau bukan Kristus, nggak mungkin dia tahu. Jadi mulai sedikit bingung, tapi dia percaya juga. Dia pergi ke kota dan cerita. Ayat 30, maka mereka pun orang-orang dari kota itu pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus ke tempat Yesus berada. Tetapi sebenarnya sebelum ayat 30 ada keterangan lebih lanjut kejadiannya. Yaitu kita lihat di ayat 39. Pasal yang sama ayat 39. Jadi sebelum masuk ke ayat 30 ada ayat 39 sebenarnya yang menceritakan lebih luas apa yang terjadi. Dan orang banyak dari kota Samaria itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan, kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40 masuk perkataan begini. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus di tempat Yesus. Jadi sebelum nyampe kepada di mana Yesus berada, orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui perkataan perempuan itu. Saya ulangi lagi ayat 39. Banyak orang dari kota itu, tidak semua, tapi banyak orang dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan orang perempuan itu, ya. Karena perkataan perempuan itu, saudara. Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Artinya perempuan ini hanya dalam waktu mungkin 1 jaman sudah menjadi saksi Kristus, cerita di mana-mana dia lewat. Dan ingat, ini perempuan yang sudah dikenal lah, sudah 5 kali menikah kan. Zaman dulu ya, pasti gosip juga sudah ada, saudara. Ya. Dan perempuan ini pasti dikenal, orang yang sudah menikah 5 kali. Paling tidak, saudara. Bekas mantan suami yang pertama ini kan punya family nih. Mungkin om, tante, keponakan 50. Yang kedua, mantan suaminya kan ada keluarganya tuh. Adik-adiknya, kakak-kakaknya, keponakan, om, tante, mungkin 70. Yang ketiga suaminya, female yang lain. Yang keempatnya, paling tidak ratusan yang sudah kenal dia di kota itu. Karena bekas. Oh, bekas, itu bekas istrinya om. Om ini, yang kedua, oh itu bekas istrinya om. Yang ini bekas istrinya om. Jadi wanita ini dikenal, saudara, di kota itu. Karena masa lalunya. Dan ketika dia teriak-teriak, dia cerita. Dan dia bilang, ada orang yang cerita segala sesuatu yang aku pernah lakukan. Mereka langsung shock. Wih, ternyata masih ada yang gue belum tahu. Sebelumnya gue udah tahu nih dia nih. Pastilah kalau terjadi perceraian, si om ini yang suaminya ceritalah kejelekan istrinya lah. Bisa ngerti, saudara? Nggak ada orang yang cerai terus, wah iya memang salah gue semua, itu kebaikan. Enggak. Pasti ada ceritanya, juga istrinya juga salah. Nah,
pasti cerita sama keluarga. Yang kedua pasti cerita tentang mantan istri. Yang ketiga pasti cerita. Jadi Anda bisa bayangin banyak yang sudah tahu kekurangannya. Waktu diceritakan ternyata ada pria yang bisa cerita segala sesuatu yang dia pernah berbuat. Orang lain exciting. Wih, man, gue udah tahu sih ceritanya tentang dia. Tapi ternyata ada info yang gue gak tahu. Pengen tahu. Terus perempuannya cerita pasti. Yang namanya si Mesias cerita apa sama kamu? Iya dia begini-gini. Anda bisa lihat. Dia dengan bebas bersaksi apa yang Yesus katakan terhadap kepada dia, hal-hal yang pernah diperbuat. Ada satu keterbukaan, perempuan ini menyaksikan kehidupannya di depan orang-orang. Sehingga orang-orang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan kesaksian perempuan itu. Saya tuliskan ini saudara. Perkataan Yesus terhadap perempuan itu lebih penting daripada penilaian orang-orang di sekitarnya terhadap masa lalunya. Saya ulangi lagi. Bahwa perkataan Yesus bagi wanita Samaria ini lebih penting daripada penilaian orang-orang di sekitarnya tentang masa lalunya. Sehingga karena perkataan Yesus, dia lebih terbuka. Dia cerita aja apa adanya kepada orang-orang itu. Saudara, kalau orang menyadari kasih karunia Tuhan, Anda terlepas dari rasa malu di masa lalu. Anda terlepas dari ketakutan apa penilaian orang terhadap aku. Dia terbuka, dia cerita apa adanya. Sehingga ayat 30 mengatakan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus sebelum mereka ketemu Yesus secara pribadi di sumur itu. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kemudian saya renungkan. Perempuan ini ketemu Yesus 1-2 jam yang lalu. Langsung dia menjadi saksi Kristus. Haleluya. Anda tidak perlu menunggu jadi saksi Kristus 10 tahun kemudian. Tidak perlu nunggu baca Alkitab seluruhnya habis dulu. Jadilah saksi Kristus. Ceritakan apa yang Anda rasakan. Yesus Tuhan kita ngomong. Baik melalui firman Tuhan. Baik melalui pendengaran waktu khotbah. Baik waktu Anda menyanyi, Tuhan berbicara kepada Anda. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menuntun kita. Ceritakan tentang Yesus. Perempuan ini gak ngerti, dia tidak pernah dididik secara pendidikan Alkitab. Dia mungkin belum pernah baca Alkitab. Dia cuma dengar-dengar cerita Alkitab. Tapi mungkin dia belum pernah, karena sibuk ribut dengan mantan-mantan suami itu. Gak sempet saudara. Gak ada pendidikan sama sekali. Gak ada hal-hal dalam tanda kutip yang rohani dari kehidupan perempuan ini. Kecuali dia dengar cerita aja tentang di Bukit Samaria, di Bukit Yerusalem. Tapi dia gak tahu masalah yang lain. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mendengar perkataan Yesus. Di situ dia menyaksikan apa yang dia alami bersama Yesus. Menjadi saksi itu artinya apa yang Anda lihat, alami sendiri. Haleluya. Jadi Anda ceritakan pulang gereja, apa sih yang Anda rasakan ketika ibadah. Perubahan apa yang ada di dalam kehidupan Anda cerita. Menjadi saksi Kristus. Bukan Anda harus tahu seluruh Alkitab. Menjadi saksi Yesus adalah apa yang Anda alami dalam kehidupanmu sehari-hari bersama Yesus. Praise God. Saudara, jadi saksi Kristus
sesegera mungkin ketika kita menjadi percaya. Sebab itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doanya Tuhan juga. Haleluya. Nah, kita lihat saudara. Saya katakan tadi orang-orang ini menjadi percaya karena perkataan perempuan itu sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Buktinya mana pastor? Kita baca terus. Tadi saya bilang ya. Ayat 40, ketika orang-orang itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ di kota Samaria di tempat orang-orang itu selama 2 hari. Ayat 41, dan lebih banyak lagi yang menjadi percaya kali ini karena perkataan Yesus, perkataannya. Tadinya mereka percaya melalui kesaksian perempuan itu. Sekarang mereka percaya karena perkataan Yesus. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi apa yang kau katakan. Jadi sebelumnya orang-orang percaya karena cerita perempuan itu. Tapi setelah mereka menjumpai Yesus secara pribadi, sekarang mereka bilang diteguhkan imannya, kami percaya. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Saudara menjadi saksi Kristus, orang melihat Yesus dalam kehidupan Anda. Tetapi belum cukup. Kalau boleh bawa orang itu sampai orang itu bilang, sekarang aku ikut Yesus bukan karena kamu ajak aku ke gereja. Aku ikut Yesus karena aku tahu dia Tuhan satu-satunya. Haleluya. Oke, ajak orang memperkenalkan Yesus pada awalnya. Tapi bawa orang itu sampai orang itu berkata, aku ikut Yesus karena aku percaya dia Tuhan satu-satunya. Mungkin dia berkata, kalaupun engkau gak mau ngikut Yesus, aku sekarang selama-lamanya ikut Yesus. Haleluya. Nah, jadi kita melihat kesaksian dari wanita itu yang pertama yang mengubah para orang-orang di kota Samaria itu. Tentu setelah itu mereka harus menjumpai Yesus secara pribadi. Jadilah saksi Kristus, jangan tunda saudara. Bagaimana baca Alkitab selesai, semua beresan selesai. Saya renungkan perempuan ini hebat, dia belum selesai loh saudara, baru berapa jam. Nah, ingat dia ini kumpul kebo, apakah habis itu pulang kumpul kebo lagi saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas dia memberikan kesaksian tentang Yesus dan banyak orang percaya. Ya, melalui pemberitaannya. Jadi saksi Kristus sesegera mungkin sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari perikop yang kita akan bahas pasal 13 Kisah Para Rasul. Pasal 13 ayat 44 sampai 49 dari perjalanan Paulus dan Barnabas. Hikmat apa yang kita dapat ketika mereka menjadi saksi Kristus, ya. Mari kita lihat. Ayat 44 kita baca sampai 49. Dulu kita baca dulu ya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah, haleluya, karena ini sudah up ya. Saya akan stop ya. Tetapi saya pastor tekankan di sini kalau nanti Anda baca di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 49, Anda baca, perhatikan ada 3 area yang Anda perlu fokus ketika Anda menjadi saksi Kristus, ya. Yaitu pertama, fokus pada Yesus dan firman-Nya. Artinya Anda cerita apa yang Anda alami bersama Yesus. Atau Anda teringat firman Tuhan, taburkan itu sebagai firman Tuhan yang ditabur sebagai benih. Yang kedua, fokus pada
seluruh manusia. Artinya begini saudara. Nanti kalau Anda baca di Kisah Para Rasul pasal 13 itu, ternyata nggak semua orang mau percaya. Rasul Paulus dan Barnabas berjumpa dengan kelompok yang menolak firman Tuhan dan mereka berkata, oke, kalau kamu menolak, kami akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Artinya dia tidak fokus kepada orang yang menolak, tetapi dia cari orang yang mau mendengar lagi. Fokus kepada seluruh manusia. Bila ada yang menolak Anda, jangan kecewa. Jangan putus asa. Anda move on kepada orang-orang lain yang mau mendengar cerita tentang Yesus. Yang ketiga, fokus pada panggilan Anda, panggilan kita sebagai umat Allah. Kemanapun kita hidup, firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang membawa terang Allah kepada dunia ini. Membawa keselamatan dari Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Ini panggilan kita. Ingat, kita punya panggilan luar biasa. Saudara dan saya, apapun latar belakang Anda, pendidikan Anda, kehidupan Anda, masa lalu Anda, Tuhan panggil kita membawa keselamatan bagi orang-orang. Ini satu anugerah yang luar biasa. Nah, nasihat saya pastor, lewat firman yang dibagikan ini, jadi saksi Kristus di tempat tinggal Anda, sederhana, ajak ngopi saudara orang tuh, jangan belum apa-apa ke gereja, bagus, saya senang. Tetapi lebih daripada itu Anda membangun jembatan istilahnya. Ajak orang mungkin ngopi ya, ajak orang mungkin olahraga, ajak orang mungkin barbecue. Di sini yang jago barbecue bisa ngajak orang, saudara ya. Boleh dan sangat baik ajak orang yang Kristen, tapi jangan lupa ajak orang yang belum percaya juga atau yang belum mengenal Yesus. Ini penting, ya. Ajak mereka piknik juga. Ya, ini liburan, ya. Anda mungkin, ya I don't know, the young people atau Anda yang pengen besok ke Yokohama, ajak teman-teman beberapa orang yang orang percaya, bagus. Tetapi kalau Anda ada di dalam kelas Anda beberapa orang yang belum kenal Yesus, ajak juga. Ya, sama-sama ke Yokohama, ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, juga di care group, ya, sebelum Anda ngajak ke gereja, kadang-kadang di setting yang lebih besar orang rada malu ketemu orang dan sebagainya. Ya. Ingat, kita punya panggilan sebagai terang daripada Allah, membawa keselamatan di dalam nama Yesus kepada manusia di bumi ini. Anda dan saya terpanggil dalam Tuhan. Amin, saudara. Satu panggilan yang luar biasa. Kemanapun kita pergi, kita hidup, jadilah pribadi yang dengan pintu-pintu terbuka, open doors, sehingga orang bisa melihat di dalam kita ada Yesus yang kita andalkan, ada Yesus yang kita cintai, ada juru selamat yang mengubah kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Kalau boleh ada sempat tim worship leading team bisa melihat, pastor kirim tadi, sorry kelambatan, ada nyanyian yang mungkin bisa dinyanyikan, bisa. Haleluya. Kalau ada nyanyian yang luar biasa saya dengar dari, haleluya. 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 Bisa dinyanyikan kan? Silakan. Haleluya. Tuhan, ini aku jadikanlah ku Allah untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan,
jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku anak-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, yang pertama, Tuhan, ini aku. Ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Ini aku, jadikanlah hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar dan melihat tercatat dalam firman-Mu Saulus yang bertobat dari rencana untuk membunuh, menangkap orang-orang Kristen. Hanya dalam beberapa hari, 1-2 minggu setelah dia bertobat, dia menyaksikan siapa Engkau. Bahkan kami lihat wanita Samaria ini, wanita yang hidupnya penuh dengan luka-luka masa lalu. Bahkan saat berjumpa dengan Yesus, dia hidup melanggar firman-Mu. Dia hidup dalam perzinahan. Namun kasih-Mu yang dahsyat mengubah wanita itu. Hanya dalam berapa jam. Dia berani menceritakan apa yang Engkau katakan kepada wanita itu. Dia tidak malu menceritakan hal-hal yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, tapi Engkau tahu, Tuhan. Terima kasih untuk kuasa perkataan-Mu yang memampukan wanita itu menjadi seorang pribadi yang pede, percaya diri. Dia tidak malu dengan masa lalunya. Dia ceritakan. Tuhan, terima kasih. Kami melihat orang-orang segera menjadi saksi Kristus. Tuhan, tolong kami untuk tidak berlama-lama.
Mungkin ada dari kami di sini yang belum pernah cerita Yesus kepada orang lain. Tuhan tolong, mulai hari ini Tuhan, ketika kami melangkah dari gedung ini, kami boleh menyadari bahwa Engkau memanggil kami, memanggil aku untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Aku tidak tahu caranya bagaimana. Tetapi Engkau Tuhan yang bersamaku. Ajarkan aku Tuhan menjadi saksi-Mu. Mampukan aku untuk boleh menaruh benih-benih firman Tuhan kepada orang yang aku jumpai di sekolahku, di sekelilingku, di tempat kerjaku, di dalam bisnisku, di dalam lingkunganku Tuhan. Dan mampukan aku ya Roh Kudus untuk ingat apa yang Yesus pernah katakan padaku. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupanku. Aku boleh ceritakan kepada orang-orang di sekelilingku Tuhan. Kau panggil aku. Panggilanmu bukan cuma untuk Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Panggilan Tuhan menjadi terang kepada dunia ini adalah panggilanmu kepada setiap orang percaya. Aku juga dipanggil Tuhan karena aku percaya padamu. Terima kasih. Akulah terang dunia ini. Akulah garam dunia ini. Pakai hidupku Tuhan menjadi alat-Mu, menyaksikan Engkau. Pakai hidupku sebagai rumah dengan pintu-pintu yang terbuka. Orang dapat melihat Yesus di dalamku yang mengubah kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ini aku, ini hidupku. Ku persembahkan supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk.